Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barep Estiawan Ardianto dengan NIM 23 30 81 10 18 dari program studi administrasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya, yaitu Pancasila, sebuah ideologi asli Indonesia, dengan daftar isi, pengertian, pandangan, beberapa tokoh sejarah Pancasila, peran utama Pancasila, tujuan Pancasila, dan kesimpulan. Pengertian Pancasila, sebuah ideologi asli Indonesia. Pancasila adalah ideologi asli Indonesia yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi Pancasila menjadi secara harfiah berarti 5 dasar atau 5 prinsip. Pandangan beberapa tokoh terkemuka tentang Pancasila. Yang pertama, Soekarno. Pancasila adalah ideologi yang mampu menyatukan bangsa Indonesia yang beragam. Ia menganggap Pancasila sebagai landasan yang kuat untuk membangun persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Muhammad Hatta. Pancasila adalah sebuah sistem nilai yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Ia melihat Pancasila sebagai landasan untuk mencapai kemerdekaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara. Pancasila mengandung nilai-nilai kehidupan yang harus ditanamkan dalam pendidikan untuk membentuk generasi yang berkualitas dan memiliki rasa cinta tanah air. Selanjutnya yang keempat, Abdurrahman Wahid. Pancasila sebagai ideologi yang inklusif dan menghormati keberagaman. Ia menekankan pentingnya menjaga toleransi dan menghormati hak asasi manusia dalam menerapkan Pancasila. Yang kelima, B.J. Habibie. Pancasila sebagai dasar untuk membangun negara yang modern dan maju. Ia menganggap Pancasila sebagai fondasi yang kuat dalam menghadapi tantangan global dan memajukan Indonesia di era globalisasi. Sejarah Pancasila sebagai ideologi asli Indonesia dimulai sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk oleh pemerintahan pendudukan Jepang. BPUPKI bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang akan menjadi landasan bagi kemerdekaan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah melalui diskusi dan perdebatan, Pancasila diterima dan dijadikan dasar negara Indonesia. Yang kedua, sidang PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang di Jakarta.
Sidang ini bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila. Pada sidang ini, Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara yang final dan dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 1945. Yang ketiga, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI secara resmi menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Penetapan ini mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keempat, penempatan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila kemudian dimasukkan sebagai pembukaan UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi Indonesia. Dalam pembuatan UUD 1945, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa dan menjadi landasan bagi pembangunan negara. Yang kelima, pengakuan internasional. Pancasila secara resmi diakui oleh dunia internasional sebagai ideologi negara Indonesia. Pengakuan ini terutama terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pancasila menjadi ciri khas Indonesia dan menjadi identitas nasional yang dihormati di tingkat internasional. Peran utama Pancasila. 1. Dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara. Pancasila memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan negara, pembentukan kebijakan publik, dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang. 2. Persatuan dan kesatuan. Pancasila menjadi perekat yang kuat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Prinsip persatuan Indonesia dalam Pancasila menekankan pentingnya menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat, serta membangun kerjasama yang harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan dalam Pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesopanan dalam berinteraksi dengan sesama. Selanjutnya yang keempat, keadilan sosial. Pancasila mendorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila menekankan pentingnya pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini juga menekankan pentingnya mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Yang kelima, demokrasi. Pancasila menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Prinsip ini menekankan pentingnya demokrasi, di mana kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui mekanisme musyawarah dan perwakilan. Yang keenam, identitas nasional.
Pancasila menjadi identitas nasional Indonesia yang menggambarkan jati diri bangsa. Pancasila mencerminkan nilai-nilai Indonesia yang inklusif, menghormati keberagaman, dan mendorong persatuan dalam keragaman. Selanjutnya, tujuan Pancasila. Yang pertama, mewujudkan persatuan dan kesatuan. Salah satu tujuan utama Pancasila adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan menghormati perbedaan suku, agama, dan ras dan adat istiadat. Pancasila bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan mengatasi konflik antar kelompok. Kedua, mewujudkan keadilan sosial. Pancasila bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila menekankan pentingnya pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. 3. Membangun demokrasi. Pancasila mendorong terciptanya demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam mengambil keputusan. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menggarisbawahi pentingnya demokrasi sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara. Yang keempat, menghormati hak asasi manusia. Pancasila mengakui dan menghormati hak manusia sebagai nilai fundamental. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, membangun identitas nasional. Pancasila bertujuan untuk membangun identitas nasional yang kuat bagi bangsa Indonesia dengan menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya. Pancasila menjadi landasan yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Yang keenam, mencapai kesejahteraan rakyat. Pancasila bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila menekankan pentingnya mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Kesimpulan, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memang asli dan unik untuk Indonesia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai dasar yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Pancasila terdiri dari 5 prinsip yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi Pancasila ini mencerminkan jati diri bangsa Indonesia dalam menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara serta menjadi paduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi yang asli Indonesia karena mencerminkan nilai-nilai dan karakteristik unik bangsa Indonesia.